A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Andalusia untuk jualan celana. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang tidak pernah akan sempurna. Kenapa? Karena memang label kita sudah ditentukan bahwa al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi bukan berarti ketika kita dilabeli manusia tempat salah ataupun lupa, kita dengan seenaknya tidak berusaha, atau dengan seenaknya berbuat maksiat, atau dengan seenaknya berlaku sebagaimana orang yang selalu salah, orang yang selalu lupa. Kita tetap harus berusaha sebaik mungkin agar apa? Label ini benar-benar tidak terjadi. Label ini meskipun terjadi tapi diminimalisir. Kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak pernah salah, dan kita berusaha sebaik mungkin untuk senantiasa tidak lupa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, label itu bukan sesuatu yang pasti. Ia masih bisa berubah. Kenapa? Karena upaya dan usaha kita itu yang akan berubah. Nah, ketika kita dilabeli manusia yang sering salah, yang lupa, maka kita bisa minimalisir itu dengan cara apa? Dengan kita melakukan hal-hal yang tidak membuat kita salah dan lupa. Kalau dalam bahasa tetangga kita, dalam bahasa kerennya istilahnya, karena hari ini tuh bahasa menjadi sesuatu yang sering digaungkan. Bahasa Inggris terutama itu kalau di perusahaan atau di tempat kerja menjadi bahasa asing yang memang menjadi rujukan, karena dia disebut sebagai bahasa dunia. Padahal masih banyak bahasa yang lain seperti bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang hari ini orang-orang Muslim sedang begitu antusias. Kenapa? Karena Al-Quran berbasiskan bahasa Arab. Bahasa yang dulu ketika Rasulullah SAW diutus menjadi bahasa yang benar-benar bahasa pribadi-pribadi yang hari ini kita akui, yaitu para sahabat. Tapi hari ini kita mendapatkan bahasa asing yang menjadi rujukan, itu adalah bahasa Inggris. Apa peribahasa dari tetangga kita bahasa Inggris itu? Nobody's perfect in this world. Begitu kayak kalimatnya. Yang artinya kurang jauh, gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Gak ada yang sempurna. Karena memang dengan label tadi, tidak akan ada yang sempurna. Rasulullah SAW, beliau adalah wahyu. Setiap ucapan beliau itu menjadi teladan buat kita, pelajaran buat manusia. Kebenarannya adalah wahyu, kesalahannya pun juga bagian daripada pembelajaran bagi kita bagaimana menyikapi hidup ini. Oleh karenanya, kita jangan merasa pesimis dengan label kita seperti hari ini. Kalau kita suka salah atau kita suka lupa, jangan pesimis, kita masih bisa berusaha. Kenapa? Karena Allah yang mengetahui kapan kita akan kembali dan dalam keadaan apa kita kembali. Kalau misalkan hari ini kita sedang dalam kondisi baik-baik saja, kita sedang taat beribadah, bersyukurlah. Kita harus utamakan dan harus dioptimalkan. Tapi kalau misalkan kita hari ini sedang dalam keadaan futur, malas, gabut, maksiat yang ada, maka kita juga harus berusaha untuk apa? Keluar dari itu. Dari zona itu menuju zona yang dulu ketika zaman Rasul menjadi zona yang keluar dari kejahilian. Dan itu bisa diupayakan. Selama kita masih ada di atas tanah, teman-teman, kita masih bisa berusaha. Beda kalau ceritanya kita udah di bawah tanah. Kita tinggal nunggu cucuran rahmat, doa dari anak,
doa dari orang-orang yang mengenal kita, kemudian pahala dari amal jariah kita. Itu kalau kita sudah di bawah tanah. Karena kita masih di atas tanah, kita bisa berusaha untuk apa? Untuk bisa keluar dari label tadi, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ini tidak mungkin didapatkan, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Sekuat apapun kita berusaha sempurna dalam melakukan hal apapun, pasti ada aja kekurangannya. Pasti ada aja hal yang tidak sempurnanya. Kenapa? Karena kita manusia. Tapi kalau misalkan kita merasa hari ini, saya ini sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah melakukan keteledoran, datang always on time, pulang on time pula, kemudian janji tepat waktu dan sebagainya, maka ini akan timbul sesuatu yang dulu ketika setan membisikkan kepada siapa? Fir'aun lanatullah alaih, sampai menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Masya Allah. Ini kalau misalkan kita dibuat sempurna. Makanya ketika kita tidak sempurna tuh bersyukur teman-teman. Bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa merasakan baik dan buruk, malam dan siang, sedih dan bahagia. Karena ketidaksempurnaan itulah kita menjadi selalu butuh dengan yang namanya Nasrullah. Bukan nama saya. Artinya pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu adalah sesuatu yang harus kita utamakan, kita minta. Kenapa? Segala sesuatu miliknya. Makanya dalam doa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, kita meminta kepada siapa lagi? Dunia ini punya Allah. Pasangan yang kita miliki punya Allah. Harta yang kita pegang punya Allah. Anak yang kita didik, kita lahirkan punya Allah. Bos yang kaya raya, yang tempat kita bekerja punya Allah. Titipan semuanya. Harta, anak, pasangan, rumah, dan usia ini titipan dari Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan seperti seorang tukang parkir. Diambil dan kita harus ikhlas. Gak mungkin tidak. Kita punya orang tua tiba-tiba harus kembali kepada Allah. Gak mungkin kita, ya Allah jangan, saya masih pengen dengan orang tua. Gak bisa. Atau kita punya anak baru lahir, udah langsung dipanggil. Kita gak bisa, ya Allah jangan dulu dipanggil, saya belum membesarkannya. Gak bisa, udah ada waktunya. Atau kita dikasih harta banyak, kita tutupin. Kalau kata Ustaz Dasar Latif, dikunci dengan beberapa kuncian. Ya simpan hartanya di dalam box dengan dikunci gembok. Habis itu disimpan di kamar. Kamarnya dikunci juga digembok. Kemudian dia keluar rumah. Habis itu dikunci juga. Kenapa? Biar hartanya nggak dimakan. Hartanya biar aman. Pas sudah nyampe ke tempat kerjaan atau ke musola, ternyata ia lupa di mana kuncinya, hilang di luar. Dia udah berusaha nyimpen, tapi ternyata kuncinya hilang. Selesai. Dia nggak bisa buka pintu, nggak bisa pinta kamar, nggak bisa buka gemboknya. Kenapa? Kuncinya hilang. Nah ini manusia kalau lagi menjaga harta. Berupaya, berusaha sebaik mungkin. Ada takdirnya Allah. Kalau kata Allah hilang kuncinya, selesai. Atau kata Allah, ini bukan buat kamu, ini harusnya kamu sedekahin. Harta ini harusnya kamu belanjakan untuk kurban misalkan. Allah bikin rumahnya terbakar, Allah bikin rumahnya menjadi angus dan sebagainya. Selesai sudah. Itulah Allah. Segala sesuatu Allah sudah punya rencana. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, oleh karenanya meskipun kita tidak sempurna, tapi jangan sampai kita tidak berusaha untuk sempurna. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Karena sejatinya solusi dari ketidaksempurnaan ini adalah kita bersyukur. Kalau kita udah bersyukur, maka tenang hidup ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang Allah bimbing, Allah tuntun agar menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena itu solusinya.
Kita mungkin ada yang dikasih kekurangan dari sisi harta, kekurangan dari sisi fisik, kekurangan dari sisi ilmu. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Allah akan angkat apa yang tadi menjadi kekurangan kita. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, dan ini sudah tidak asing buat kita, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Dan kalau kalian kufur, ingatlah bahwa azabku sangat sedih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu adalah solusi ketika kita ingin bahagia. Kita bersyukur dengan apa yang Allah kasih, apapun kondisinya pasti kita akan senang. Kenapa? Karena itu bagian daripada anugerah dari Allah. Ketika Allah titipkan rasa syukur dalam diri kita, itu harta yang paling mujarab, itu harta yang paling melimpah. Kenapa? Karena seseorang bisa bahagia ketika dia mampu bersyukur. Buat apa hartanya banyak kalau dia tidak bersyukur? Dia akan selalu merasa kekurangan. Lihat Fir'aun, lihat Korun, dia masih merasa kekurangan, padahal harta, kekayaan dan sebagainya Allah kasih. Para menteri, para presiden dimanapun berada, Allah kasih kelebihan dibanding yang lain. Tapi kalau dia tidak bersyukur, dia tidak akan mendapatkan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bahagia. Karena orang-orang yang bahagia itu yang senantiasa bersyukur dengan apa yang ada, bukan mencari yang tiada. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur sebagaimana Rasulullah SAW bersyukur selalu dengan apa yang Allah berikan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.